Alhamdulillah teman-teman, di sini ternyata indukannya masih menjaga anakannya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini anakannya banyak ya, sudah mulai menyebar. Artinya di sini indukan sudah bisa kita angkat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argos Pet Channel. Baik teman-teman semua, pada video malam hari ini, video yang kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman atau cerita ya, tentang bagaimana sih caranya mengatasi indukan yang kanibal terhadap anak-anaknya, ataupun bahasa lainnya suka makanin telur atau anakannya ya. Nah, beberapa hari yang lalu kan saya sempat share konten tuh tentang saya breed ikan super red ya. Nah, di sini ternyata ikan super red itu ketika saya cek ternyata dia kanibal ataupun makanin anaknya. Artinya di sini ketika saya cek itu semuanya habis teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu, sekitar semingguan kemudian ya, saya coba breed lagi ikan cupang itu, dan setelah saya cek alhamdulillah kemarin kebetulan dia sudah menetas gitu. Nah, sekarang saya akan perlihatkan apakah indukan super red ini masih kanibal ya, ataupun masih memakan anaknya. Nanti kita coba lihat ya. Saya juga belum lihat ini dari kemarin, semenjak 2 hari yang lalu lah gitulah. Nanti kita cek coba apakah anakannya habis ataupun masih ada. Sekaligus nanti kita pindahkan ya ke tempat toples gitu. Artinya di sini besok si burayak ini sudah siap saya rilis di bak pembesaran ya teman-teman. Ikuti terus video ini sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih mau gitu ataupun masih sudi untuk menyaksikan video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat gitu di dunia percupangan gitu ya. Di sini artinya yang namanya dunia hobi itu nggak mengenal kata apa ya, bosan lah gitulah ya. Apapun yang terjadi gitu, mau itu harganya sedang naik atau sedang turun, buat para penghobi itu nggak ada pengaruhnya gitu. Buat saya pribadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari jangan berlama-lama, kita lihat coba ya apakah indukannya masih kanibal atau enggak ya teman-teman ya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, ini teman-teman ya, ini apa namanya, pemijahan ataupun wadah pemijahan yang saya pakai di sini. Saya memakai toples ukuran 2 liter. Nanti kita lihat apakah si indukan ini kembali kanibal atau enggak ya. Nah, nanti juga saya akan sedikit share bagaimana sih tips ketika indukan itu kanibal gitu, untuk apa ya, menghilangkan karakter ataupun sifat kanibalnya dia seperti apa ya. Nanti kita akan ulas di video kita kali ini. Nah, sekarang kita coba kita lihat ya, kita pantau, nanti sekaligus kita pindahkan ke sini ya, supaya kita nanti bisa mengamankan si burayak ini. Yang saya takutkan nanti ketika terlalu lama dia berpuasa, si indukan ini akan boleh dibilang memakan kembali anakannya ya. Sekarang kita lihat coba teman-teman ya. Saya nyalakan dulu blitnya supaya terlihat. Nah, ini sudah saya nyalakan blitnya. Kita buka pelan-pelan teman-teman, ya kan. Nah, di sini akan kita lihat apakah anakannya sudah menyebar atau belum ya, ataupun sudah bisa berenang sendiri atau belum. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini ternyata indukannya masih menjaga anakannya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini anakannya banyak ya, sudah mulai menyebar. Artinya di sini indukan sudah bisa kita angkat teman-teman. Karena di sini indukannya ya untuk yang kedua kalinya dia kebetulan alhamdulillah tidak kanibal gitu. Mungkin kemarin karena dia baru pertama kali, jadi sifat atau karakter keindukannya belum muncul ya kan. Jadi dia masih menilai kalau apa yang ada di dekatnya itu adalah makanan gitu. Tapi sekarang kayaknya sih indukannya ini sudah mulai
muncul gitu naluri kebapaannya atau naluri keindukannya ya. Nanti kita akan angkat nih indukannya nih teman-teman, tapi saya skip ya untuk proses pengangkatannya untuk menghindari stres pada indukannya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa nah itu saya perdekatkan lagi. Nah itu dia teman-teman ya. Alhamdulillah untuk breeding yang kali ini spreadnya berhasil, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan saya share gimana tipsnya untuk mengatasi indukan yang kanibal gitu. Nah nanti kita angkat ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, indukannya sudah saya angkat ya. Tadi saya pengangkatannya itu menggunakan tangan ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan serokan, karena kalau menggunakan serokan nanti anakannya bisa terbawa teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita pakai tangan gitu, kita ambil langsung pakai tangan supaya si burayak tidak terbawa. Kalau misalkan kita pakai serokan seperti ini, anakannya bisa terbawa teman-teman, dan menimbulkan apa ya, gelombang gitu di toples ini ya. Jadi lebih aman kita angkat pakai tangan sehingga anakannya itu aman. Nah ini kalau kita lihat lumayan banyak teman-teman burayaknya. Nah, bisa kita zoom. Nah itu teman-teman ya. Ini anakannya alhamdulillah lumayan lah gitu ya. Nggak terlalu banyak, tapi di sini cukup buat saya pribadi cukup memuaskan lah gitu loh, karena berdasarkan latar belakang si indukan ini yang tadi saya bilang itu kanibal ya. Untuk awalan ini cukup baik lah menurut saya lah teman-teman ya. Nah di sini teman-teman saya akan sedikit bercerita gitu. Sebenarnya saya di sini ketika saya memilih indukan itu sebenarnya jarang yang apa namanya, yang memiliki karakter kanibal. Mungkin karena kemarin pertama kali ketika si indukan ini kawin gitu ya, yang breeding tahap pertama itu, mungkin karena dia terlalu agresif dengan betinanya, jadi watak ataupun karakternya dia itu belum begitu tenang teman-teman, karena baru pertama kali. Nah kemudian setelah saya kawinkan dengan betina yang sama gitu ya, itu prosesnya lebih cepat teman-teman ya kan. Artinya di sini memang kadang di dalam tahap breeding kita perlu adanya metode penjodohan juga, nggak bisa kita hilangkan juga gitu. Kadang ada beberapa metode breeding yang kita memang harus mengharuskan untuk melalui proses tahap penjodohan gitu, karena nggak semua ikan cupang itu ketika kita breeding langsung mau kawin. Terutama di sini biasanya si betinanya biasanya punya karakter, ada yang terlalu defensif gitu, ataupun karena dia mungkin nggak kita jodohkan, terus dia mungkin ketakutan sama si jantan karena jantannya juga terlalu agresif, sehingga proses perkawinannya agak sedikit lama, sehingga karakter si jantan yang agresif itu terlampiaskan pada hasil pijahannya ataupun telurnya gitu, hingga telurnya itu biasanya suka diacak-acak gitu ya bahasanya ya. Terus dia juga karena mungkin kelelahan akhirnya lapar dan memakan si telur ataupun si burayaknya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini tips ataupun trik yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengistirahatkan dulu 1 minggu, kita beri pakan yang penuh. Artinya di sini pakannya teratur, terus nanti bisa kita kembali jodohkan gitu ya, kembali kita kawinkan dengan mungkin media yang berbeda supaya dia lebih nyaman gitulah. Artinya di sini kita artinya di sini kita pilih yang bener-bener aman ataupun yang bener-bener nyaman gitu buat indukan ini bertelur gitu ya, media pemijahannya ya kan. Emang di sini saya banyak melakukan eksperimen gitu. Kebetulan untuk yang kali ini saya tidak menggunakan bubble wrap yang biasa saya gunakan ya, karena tadi latar belakang dia kanibal, makanya saya harus pantau langsung gitu keadaan telurnya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah ini berhasil gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama ataupun
ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Karena kita sama-sama belajar di sini untuk. Nah, sedikit selingan ya teman-teman ya. Ini saya di sini sedang mencoba juga cara terbaru saya untuk mengawetkan cacing tanah gitu teman-teman. Di sini saya pakai 2 aerator, ya kan? Saya pakai 2 aerator. Nah, ini teman-teman ya, saya memakai 2 aerator. Dan alhamdulillah kemarin setelah saya tes 1 kali 24 jam, cacingnya itu aman teman-teman. Mungkin di sini bisa sedikit tips buat teman-teman ya, ketika teman-teman punya pakan cacing yang mungkin stok airnya nggak terlalu banyak, metode pakai aerator ini bisa menjadi salah satu pilihan gitu teman-teman. Karena pertama di sini kita irit air, irit tenaga, dan juga prosentase kematian cacing itu rendah teman-teman. Jadi artinya di sini masih bertahan ya, hidup ya teman-teman ya cacingnya ya. Ini tadi pagi sekitar jam 10-an lah itu baru saya ganti air baru, dan sampai sekarang ini airnya masih jernih ya, nggak ada cacing yang terlihat mati gitu teman-teman. Biasanya saya kan pakai air yang diteteskan di keran ataupun pakai filter gitu ya, pakai pompa gitu ya kan. Di sini saya lagi mencoba metode baru nih, dan kebetulan alhamdulillah sepertinya metode ini juga cukup baik untuk mempertahankan atau mengawetkan cacing ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah gitu ya kan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah punya pengalaman yang sama dengan saya, ataupun ini mah udah saya lakuin gitu ya, berarti di sini teman-teman nanti bisa share juga gitu ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa tahu gitu ya. Bisa ditulis di kolom komentar nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini seputaran tadi pertama topik yang kita bahas adalah bagaimana caranya mengatasi indukan yang kanibal. Dan ini yang kedua yang kita bahas adalah bagaimana cara mengawetkan cacing sutra ataupun pakan cacing sutra yang mungkin kita, apalagi sekarang sedikit lagi mau lebaran ya, biasanya stok penjualan pakan hidup itu jarang gitu, karena kan banyak yang libur gitu ya. Jadi ini salah satu alternatif ya untuk kita tetap menyediakan stok ataupun ketersediaan pakan di farm kita gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini keadaan indukan super red yang tadi saya baru angkat ya. Warnanya masih pucat karena dia beberapa hari puasa ya. Di sini sedang saya kasih pakan kutu air nih teman-teman. Nah keadaannya juga untuk analnya, sirip-siripnya itu alhamdulillah nggak mengalami kerusakan yang berarti ya teman-teman di sini ya. Nah nanti setelah dia makan kenyang, warnanya pasti akan kembali naik karena sudah kenyang ya, nggak lemes gitu. Ini masih agak lemes karena dia habis jaga burayak ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Nah, di sini saya super red ini indukan yang kedua gitu. Kemarin kan yang beberapa video yang lalu saya sempat breeding juga super red dengan jantanan yang berbeda gitu. Ini jantanan yang keduanya ya kan, tapi dengan jantanan ini sedikit mengalami trouble. Kemarin harus saya breeding 2 kali ya kan. Kalau yang pertama langsung berhasil alhamdulillah ya kan. Untuk female-nya saya pakai yang sama ya kan. Di sini untuk memperkuat genetik warna merahnya gitulah, makanya saya gunakan 2 indukan yang berbeda. Di sini jantannya yang berbeda, tapi untuk female-nya ataupun betinanya saya gunakan yang sama gitu. Nah oke teman-teman, mungkin kiranya sekian dulu video dari saya. Next kita akan buat video-video menarik lainnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa terhibur ya kan dengan adanya video saya ini. Jangan lupa teman-teman tetap dukung support channel ini dengan cara like, komen, dan juga buat teman-teman yang baru menyaksikan video ini, teman-teman bisa subscribe ya, supaya channel ini terus bisa berkembang dan menyajikan tayangan-tayangan yang unik dan menarik gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin mau request mau dibuatkan konten apa gitu, bisa nanti tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman, nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuatkan konten-konten yang sifatnya itu informatif, dan tentunya di sini dengan
pengetahuan yang saya miliki ya teman-teman ya. Nanti kalaupun misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan pengalaman-pengalamannya, ya kan teman-teman bisa share juga di kolom komentar ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezeki, dan tetap diberikan semangat untuk tetap menjalani hobi ini ya, terutama hobi ikan cupang gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dan juga video yang ala kadarnya. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.